Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13. Keluaran pasal 20 ayat 13. Yang tentu sudah kita hafal bersama. Karena cuma 2 kata ya. Hai umat Allah, dengarlah firman-Nya. Saya mulai dari ayat yang pertama, ayat kedua, lalu ayat 13 kita baca bersama-sama ya. Keluaran pasal 20 ayat pertama dan kedua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Ayat 13, jangan membunuh. Bagian kedua kita ambil dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal yang ke-5, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian pengajaran Tuhan Yesus dalam seri khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 21. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Terjemahan baru yang pertama mengatakan demikian, siapa yang berkata kepada saudaranya raka harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Bagian terakhir yaitu Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 27. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Di dalam penciptaan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami yang terbatas ini untuk boleh mengerti firman-Mu yang tidak terbatas. Supaya kami boleh menerima hikmat-Mu dan bukan hikmat dari manusia. Ubahlah hati dan jiwa kami, berilah gairah untuk mengerti kebenaran-Mu. Sertai hamba-Mu yang lemah dan hina ini, sehingga dalam penyampaian hanya firman Tuhan boleh kami ingat, dan kelemahan manusia boleh Tuhan ampuni. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus bekerjalah dengan segala keleluasaan melalui hati kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Manusia selalu menemukan cara untuk membunuh sesamanya. Cara membunuh itu semakin hari semakin bermacam-macam, media, metode, dan intensitasnya.
ada satu cara untuk membunuh manusia secara perlahan di dunia kuno. Saudara mungkin percaya bersama dengan saya bahwa tetesan air bisa melubangi batu karang yang keras. Ada yang pernah mendengar itu? Tentang kata ini ya. Tetesan air bisa melubangi batu karang yang keras. Percayakan hal ini, orang-orang di abad-abad yang lampau, mereka menciptakan sebuah metode untuk menyiksa atau untuk menjatuhkan hukuman mati, tetapi dengan penyiksaan yang sangat-sangat mengerikan. Metode ini dikenal dengan nama Chinese water torture. Chinese water torture. Terlepas dari namanya Chinese, sebenarnya kata Chinese itu untuk menimbulkan kesan misterius pada abad pertengahan. Mereka tidak tahu Cina itu seperti apa, tapi mereka tahu Cina itu ada sesuatu somewhere di sana. Tetapi tidak pernah ditemukan praktek ini dilakukan di seluruh negara Asia termasuk di Cina. Dan dokumentasi awal dilakukan itu pada abad 14 dan abad 15, 1400-1500-an. Dan bisa ditemukan di buku yang ditulis oleh seorang sejarawan bernama Hippolytus Marsilius. Hippolytus Marsilius, seorang Italia. Jadi pada saat itu, di abad-abad pertengahan itu, mereka menemukan satu cara untuk menyiksa orang, yaitu dengan mengikatnya erat-erat di atas sebuah kursi, dan kemudian di atas kursi itu dibangun sebuah tempat penampungan air yang meneteskan air dengan pelan-pelan. Meneteskan air, tes. Dan air itu dipasang di posisi tertentu di mana air itu akan jatuh di kening orang yang sedang disiksa itu. Dan katanya, saudaraku, orang tersebut bukan meninggal karena air itu melukai dia, tetapi sensasi dari tetesan air itu membuat seseorang mengalami luka psikologis yang sangat parah sampai akhirnya mati. Dan kemudian praktek yang sama dilakukan oleh Harry Houdini, kalau sudah kenal, seorang magician, ilusionis yang hebat. Dia mempraktikkan itu, menggunakan itu untuk salah satu show-nya. Maka Chinese water torture ini menjadi terkenal dan mendunia. Dan di abad modern ini, hal tersebut menjadi satu pokok ulasan di dalam sebuah episode Mythbusters. Kalau saudara pernah menonton film Mythbusters, ini acara seri di TV ya, yang tujuannya adalah untuk mematahkan atau membuktikan apakah ini mitos atau bukan. Dalam Mythbusters ditemukan bahwa sebenarnya cara seperti itu tidak membunuh orang, khususnya kalau air itu menetes dengan frekuensi yang teratur, reguler, maka orang itu tidak akan mati. Tetapi penelitian selanjutnya mengatakan bahwa orang itu justru akan mati ketika air itu menetes tidak secara reguler, tidak teratur. Jadi kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Sehingga itu torture, menyiksa seseorang yang mengalaminya untuk menanti-nanti kapan tetesan itu akan datang. Dan katanya, saya sendiri belum pernah membuktikan dan tidak kepingin membuktikan. Orang itu akan mati dalam hitungan waktu 20 jam. Jadi Chinese water torture bisa membunuh orang. Wah, sangat kreatif. Tapi kreatifnya untuk membunuh, bukan untuk membangkitkan hidup. Saudaraku, mungkin sebagian dari kita saat ini merasa, saya bukan pembunuh. Saya bahkan tidak berusaha menemukan cara untuk membunuh orang lain, seperti Chinese water torture. Kalau kita membaca seluruh hukum Allah, 10 hukum Allah ini, ya mungkin ini perintah Allah yang tidak pernah saya langgar. Saya tidak pernah bunuh orang. Ya. Apakah benar? Saudara dan saya tidak pernah membunuh orang dan kita bukan pembunuh. Itu sebabnya kita perlu menyadari apa yang dimaksud oleh Allah ketika memberikan perintah jangan membunuh.
Kalau memang perintah jangan membunuh ini hanya berlaku untuk sebagian kecil orang, mengapa Allah memandangnya begitu penting sehingga masuk di dalam 1 dari 10 hukum Allah yang bersifat universal? Maka saya mulai bertanya, apa sih yang dimaksud dengan jangan membunuh ini? Baik dalam perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Dan mengapa Allah memberikan perintah tersebut? Kalau ini hanya berlaku bagi sebagian kecil orang, bukankah masih ada perintah-perintah yang lain? Saudaraku, mari kita melihat apa arti literal. Literal, jangan membunuh. Kata jangan menggunakan kata lo, artinya not. Ya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi dan, tidak. Ya. Membunuh itu menggunakan kata ratsah. Ratsah. Bahasa Ibrani ratsah. Ini muncul 47 kali dalam perjanjian lama dan semuanya bisa dipastikan hanya dalam konteks illegal killing, yaitu pembunuhan yang ilegal, pembunuhan yang melanggar hukum ataupun melanggar moralitas. Sehingga mungkin dalam bahasa Inggris lebih tepat diterjemahkan seperti yang digunakan oleh Alkitab-Alkitab modern, mereka menerjemahkan dengan lebih tepat dengan menggunakan kata do not murder, bukan do not kill. Yang kuno, KJV misalnya, King James Version, menerjemahkan dengan kata do not kill. Mengapa kill dengan murder ini berbeda? Kill atau pembunuhan itu sifatnya umum. Sedangkan murder ini adalah sebuah pembunuhan yang kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pembunuhan berencana, pembunuhan yang bersifat pidana, pembunuhan yang melanggar moralitas dan aspek hukum manusia. Inilah yang dimaksud dengan jangan membunuh. Saudaraku, semua murder itu adalah killing, tetapi tidak semua killing itu murder. Saudara tangkap maksudnya? Ya, ada yang umum, ada yang khusus. Sehingga perintah do not murder ini tidak mencakup misalnya membunuh dalam konteks peperangan, membunuh dalam konteks self defense, membela diri. Ya, ada misalnya ada seorang pencuri merampok rumah Anda dan kemudian Anda bergulat dengan dia, di dalam pergulatan itu Anda mendorong dia jatuh tangga, mati. Saudara tidak dihukum karena saudara self-defense. Sekalipun itu juga termasuk pembunuhan, tetapi saudara tidak sedang murdering someone. Ya. Ingat ya. Nah, juga demikian juga dengan kematian seseorang yang diakibatkan murni oleh kecelakaan, bukan karena kesengajaan. Jadi membunuh yang dimaksud di dalam jangan membunuh ini adalah perampasan hidup, perampasan nyawa, ya, memutus nyawa seseorang yang berlawanan dengan hukum yang berlaku atau moralitas. Jangan membunuh. Mengapa Allah memberikan perintah jangan membunuh ini? Saudara J.I. Packer, mendiang J.I. Packer, dalam bukunya dia memberikan dua alasan utama mengapa saudara dan saya diperintahkan untuk jangan membunuh sesama kita. Konteksnya adalah sesama manusia, saudaraku. Dari mana Pak? Jangan-jangan ini termasuk tumbuhan, jangan-jangan termasuk binatang, ya. Saudaraku, 10 hukum Allah itu terdiri dari 2 bagian yang besar dan bahkan dikenali sedemikian oleh orang-orang Israel, orang Yahudi pada saat itu, dan di-approve oleh Tuhan Yesus. Yaitu seluruh hukum itu bergantung kepada 2 hukum utama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah manusia sesamamu. Jadi jangan membunuh, ini dalam konteks janganlah membunuh sesamamu manusia. 2 alasan kata J.I. Packer. Yang pertama, karena hidup itu sendiri adalah anugerah Allah. Kita tidak berhak merampas hak hidup orang lain atas alasan apapun, kecuali atas hukum dan moralitas. Saudara dan saya tidak berhak membunuh orang lain karena hidup itu adalah anugerah Allah, dari Allah.
Yang kedua, mengapa kita tidak membunuh sesama kita? Karena semua manusia tak terkecuali itu mencerminkan gambar dan rupa Allah. Ini yang tadi kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Allah menciptakan manusia dengan satu properti yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain, tidak dimiliki oleh tanaman, tumbuhan, ataupun hewan-hewan atau benda-benda mati, saudaraku. Yang membuat manusia itu stands out, manusia berbeda, manusia mempunyai harga, mempunyai nilai yang berbeda. Yaitu manusia dicipta dan di dalam dirinya memiliki gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Dalam peristiwa Nabi Nuh ya, Tuhan berkata demikian, siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Allah melarang manusia membunuh sesamanya karena di dalam diri manusia, manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Demikianlah cara Allah memandang kita, saudara dan saya dan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Kata J.I. Packer, maka karena itu, kehidupan manusia adalah kehidupan yang paling mulia dan kudus di dalam dunia. Dan mengakhiri kehidupan itu atau menentukan akhirnya sepihak. Karena kemauan keinginan sendiri itu ada, dan maksud saya mengakhiri dan menentukan akhirnya itu adalah hak prerogatif Allah semata. Bukan hak manusia. Dari Keluaran 20 ayat yang kedua tadi kita baca mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jangan membunuh. Mengapa kita tidak membunuh? Karena kita berada di sisi Allah yang menghargai kehidupan sesama manusia. Kita berada di pihak si pencipta yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya kita menolak aborsi. Aborsi yang ilegal. Artinya membunuh janin sekalipun tidak mempunyai kondisi medis yang memaksa aborsi itu dilakukan. Membunuh janin karena kepentingan pribadi-pribadi tertentu. Kita juga menentang eutanasia, yaitu memutuskan nyawa seseorang karena dia berada dalam posisi sakit yang tidak bisa disembuhkan. Saudaraku, tidak semua eutanasia itu kita tolak. Ada eutanasia yang sebenarnya bisa diterima secara iman. Yaitu ketika seseorang sudah dideklar secara medis bahwa dia sudah memiliki brain death. Jadi otaknya sudah mati. Jadi basically orang ini kalau dibiarkan dengan alat bantu, dia masih mempunyai pulse, masih mempunyai detak jantung. Tapi itu semata-mata karena alat bantu. Tanpa alat bantu sebenarnya orang ini sudah mati. Sehingga ketika mencabut semua alat bantu tersebut, itu tidak dikatakan bahwa orang tersebut membunuh. Ketika keluarga mengambil keputusan untuk melepas alat support itu, tidak dikatakan membunuh. Karena sebenarnya secara medis bisa dipertanggungjawabkan yang bersangkutan sudah meninggal. Jadi kita menolak aborsi, eutanasia karena kepentingan manusia. Karena kepentingan orang-orang yang ingin melakukan itu demi membela dirinya. Nah, saudaraku, Melissa Oden, orang Amerika dari Iowa, ini adalah seorang penyintas aborsi. Nenek dari Melissa memaksa mamanya yang saat itu berusia 19 tahun untuk mengaborsi kandungannya di trimester yang kedua, artinya sudah berusia 6-7 bulan. Memaksa, kamu harus gugurkan. Kemudian dipaksa dibawa ke rumah sakit dan aborsi itu dilakukan. Nah, aborsi saat itu masih menggunakan cara-cara yang sangat-sangat kuno ya.
yaitu dengan melakukan saline infusion abortion, aborsi yang memasukkan bahan-bahan kimia ke dalam rahim. Sehingga, saudaraku, rahim itu terusik, terjadilah induksi, dan kontraksi itu dilakukan lebih cepat, sehingga bayi itu dikeluarkan dan dalam kondisi prematur. Salin artinya garam. Jadi memasukkan cairan-cairan kimia yang mengandung garam dengan konsentrasi tinggi yang akan membunuh sang janin. Sehingga bisa keluar dengan lebih mudah, saudara. Tetapi ketika Melissa Oden ini sedang diaborsi dan sudah diperintahkan bahwa buang saja bayi yang keluar dari kandungan itu ke tempat sampah medis. Ada satu perawat, waktu dia berada di ruangan itu, dia mendengarkan suara tangisan lemah dari seorang bayi di tumpukan sampah medis. Waduh, ini masih hidup. Dia langsung bawa, dia bersihkan, bawa langsung ke tempat intensive care unit. Bawa di ICU. Akhirnya selamat, tetapi orang tuanya tidak tahu bahwa bayi ini selamat. Lalu entah bagaimana ceritanya, akhirnya bayi ini diadopsi. Nah, orang tua yang mengadopsi bayi Melissa ini baru menceritakan kisah sebenarnya kelahiran Melissa kepada Melissa waktu Melissa berusia 14 tahun. Dia tentu struggle sebagai anak remaja, mendapati bahwa dirinya sebenarnya adalah korban aborsi, tidak dikehendaki oleh orang tuanya, unwanted child, tidak dikehendaki. Tetapi sampai pada satu titik, Melissa bisa menerima kondisinya, dan di dalam websitenya dia berkata demikian, Tuhan adalah pencipta kehidupan. Dia menulis ulang hidupku di seputar aborsi itu. Untuk menciptakan kisah hidup yang lebih menarik. Bahasa Inggrisnya intricate, lebih menarik, lebih kompleks, tidak membosankan. Yaitu kisah hidup yang lebih menebus, redemptif. Yang lebih dipenuhi anugerah daripada apapun yang manusia bisa tuliskan. Yang orang lain bisa tuliskan. Dengan kata lain, saudaraku, nilai seseorang tidak ditentukan oleh keinginan orang tua kita. Nilai seseorang tidak ditentukan oleh kondisi fisik. Nilai saudara dan saya tidak ditentukan oleh keadaan sosial, apa yang orang lain katakan kepada kita, kecacatan kita yang mungkin kita miliki, kelemahan-kelemahan kita. Tidak. Nilai kita hanya ditentukan oleh Allah Sang Pencipta yang memberikan saudara dan saya hidup. Tidak ada orang lain yang bisa memberi kita hidup. Dan hanya Sang Pemberi hidup yang berhak untuk menentukan nilai kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita. Beberapa di antara kita mungkin adalah unwanted child. Mungkin kita bayi yang lolos dari aborsi. Atau mungkin saudara dan saya adalah unwanted bagi keluarga Anda. Aduh, cewek lagi. Anak sudah 4 cewek, yang kelima diharapkan cowok, keluarnya cewek lagi. Dan saudara yang kelima, mungkin. Sehingga sejak awal Anda tidak diinginkan, Anda berusaha untuk di-groom, dijadikan cowok, sehingga sekalipun dewasa sekarang agak tomboy, sebagian seperti itu. Atau sebaliknya, cowok-cowok yang diharapkan menjadi cewek. Masa anak 6 cowok semua, enggak ada yang cewek. Yang terakhir, cowok lagi dijadikan cewek. Orang lain bisa berusaha menulis kisah hidup saudara dan saya. Ini enggak berharga, tidak seperti yang dikehendaki, tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dicita-citakan. Dia punya banyak sekali kelemahan. Orang lain bisa menuliskan apa saja, tetapi Tuhan menulis ulang kisah hidup setiap orang.
termasuk saudara dan saya. Dialah satu-satunya yang memiliki kuasa atas hidup mati kita dan mempunyai kuasa untuk membuat nilai yang dia sudah berikan itu bersinar, terejawantahkan dalam hidup sehari-hari. Seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada Melissa Oden. Yang kedua, apa makna jangan membunuh? Kalau tadi mengapa Allah memerintahkan jangan membunuh? Karena hidup manusia itu khusus, kudus, punya nilai yang tinggi. Tapi apa makna jangan membunuh? Jika membunuh yang dimaksud itu adalah perampasan hidup yang melawan hukum atau moralitas, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut, perampasan hidup itu hanya terbatas pada penghilangan nyawa secara fisik? Bukankah itu yang muncul dalam benak kita ketika kita berbicara tentang jangan membunuh, selalu kita pikirkan adalah merampas nyawa seseorang, mematikan orang secara fisik, bukan? Tetapi apakah itu yang dimaksud oleh Alkitab? Jawabannya tidak. Sebagaimana hidup manusia itu bukan hanya secara fisik, tapi manusia juga mempunyai aspek hidup yang psikologis atau psikis. Kita juga mempunyai kehidupan spiritual, maka membunuh itu bukan semata-mata masalah tindakan yang menghasilkan kematian fisik. Tetapi juga tindakan yang menghasilkan kematian psikis ataupun spiritual. Sejak perjanjian lama pun Allah sudah memberitahu hal ini, misalnya dalam Keluaran pasal 21. Saya akan bacakan bagi kita Keluaran 21 ayat 12 sampai 18. Tadi perintah jangan membunuh muncul dalam Keluaran 20, dalam satu pasal setelahnya. Dalam pasal-pasal selanjutnya, Allah memberikan melalui Musa kepada orang Israel mengenai contoh-contoh bagaimana 10 hukum itu diaplikasikan. Nah, mengenai jangan membunuh ini dan juga amarah yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Saya bacakan Keluaran 21 ayat 12. Siapa yang memukul orang sampai mati, ia pasti dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak terencana, melainkan tangannya dibiarkan Allah untuk melakukan itu, maka aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat baginya untuk melarikan diri. Ini pembunuhan yang tidak disengaja. Ya. Jika seseorang tersulut amarah terhadap sesamanya, perhatikan sudah ada amarah di sana ya, sampai ia membunuhnya dengan tipu daya, engkau harus mengambil orang itu, bahkan dari mezbahku pun, supaya ia dihukum mati. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, perhatikan, memukul, sekalipun tidak harus mati. Ya. Tetapi menyakiti hatinya dan lewat pukulan itu, ia pasti dihukum mati. Siapa yang menculik seseorang, entah ia telah menjualnya atau kedapatan masih menahannya, ia pasti dihukum mati. Menculik, menahan, tidak sampai kematian. Tetapi ini termasuk aplikasi dari jangan membunuh. Ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ayat 18. Apabila orang bertengkar dan yang seorang memukul sesamanya dengan batu atau tinju, namun sesamanya itu tidak mati, hanya terpaksa berbaring di tempat tidur, jika ia masih dapat bangun dan berjalan-jalan di luar dengan tongkat, maka orang yang memukulnya bebas dari hukuman, artinya bebas dari hukuman mati, hanya saja ia harus membayar ganti rugi selama sesamanya menganggur dan mengurusnya sampai sembuh. Jadi memukul, melumpuhkan, membuat orang lain cacat, itu termasuk melanggar dari perintah jangan membunuh. Jadi, apakah membunuh yang dimaksud hanya sekadar tindakan yang menghasilkan penghilangan nyawa secara fisik? Jawabannya tidak. Sebagaimana hidup manusia tidak hanya secara fisik, tapi juga psikis dan spiritual, maka membunuh bukan semata-mata yang menghasilkan
kematian fisik. Tuhan Yesus menegaskan lagi di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 26 tadi yang kita baca, Saudara. Pembunuhan seperti apa yang Tuhan Yesus maksud di dalam konteks Matius ini? Tuhan Yesus ingin mengatakan satu hal yang penting, pembunuhan tidak dimulai dari tindakan. Pelanggaran jangan membunuh itu dimulai dari hati dan pikiran. Ketika seorang sudah mempunyai amarah terhadap saudaranya, punya pikiran yang jahat, itu dia sudah membunuh. Pembunuhan seperti apa? Pertama, pembunuhan yang mulai dari hati. Kita mengenal istilah mens rea. Mens rea artinya guilty mind, pikiran yang jahat. Ya. Ayat 22, Matius pasal 5 berkata, barang siapa yang marah terhadap saudaranya, marah, benci, spirit ingin mematikan, melumpuhkan, mengecilkan, itu adalah amarah yang sudah masuk di dalam kategori pembunuhan. Pembunuhan dimulai dari hati, dan hati itu penting sekali bagi Allah. Karena apa? Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, di sana Tuhan berkata ya dalam pemilihan Raja Daud itu ya, manusia melihat apa yang terlihat oleh mata, tetapi Allah melihat hati. Allah melihat hati. Dan dosa dimulai dari dalam hati. Dari hatilah dosa akhirnya dibuahi matang menjadi perkataan dan menjadi perbuatan. Yang kedua, pembunuhan apa yang Tuhan Yesus maksud? Yaitu segala macam bentuk mengecilkan, merendahkan, merampas nilai manusia sebagai gambar dan rupa Allah dan hidupnya. Itu adalah masuk dalam kategori pembunuhan. Jadi pembunuhan bukan hanya secara fisik, di dalam dunia kita sehari-hari kita juga mengerti kata karakter assassination, pembunuhan karakter. Tidak harus dia berhenti bernapas, tapi dia berhenti menjadi dirinya, dia berhenti menjadi orang yang bisa dihargai. Pengecilan, perendahan, perampasan nilai manusia dan hidupnya. Ini bisa dilakukan dalam berbagai aspek. Secara fisik, bentuknya mungkin memukul, menyiksa, melukai, termasuk memiskinkan orang lain. Mencabut nyawa, itu yang paling ekstrim. Secara fisik. Jadi saudaraku, saya kemarin berpikir, bergumul, aduh, seandainya para pembuat hukum di Indonesia itu mengerti tentang nilai manusia, maka mestinya koruptor itu dihukum yang setimpal. Mengapa? Karena dengan dia berkorupsi, mengumpulkan uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk dirinya sendiri, dia menghalangi orang lain untuk hidup sejahtera. Pemiskinan dilakukan secara sistemik oleh tindakan koruptor-koruptor yang duduk di pemerintahan. Mereka sebenarnya telah melakukan pembunuhan massal di dalam definisi menurut Alkitab. Maka tidak mengherankan negara-negara lain, misalnya di Cina yang saya tahu. Hukuman koruptor itu hukuman mati. Tampaknya, saudaraku, mereka lebih menghargai nilai manusia daripada negara beragama seperti kita ini. Aneh ya. Ironis sekali, saudaraku. Dengan kita merampas hak hidup orang untuk hidup yang wajar, yang normal. Sebenarnya kita sedang membunuh orang lain. Secara psikis, saudaraku, membunuh itu bisa mengambil bentuk dengan merendahkan harkat dan martabat seseorang lewat menghina, mengolok, mencaci maki, merusak relasi, merundung, bullying. Tuhan Yesus menggunakan kata raka yang muncul di Perjanjian Lama ya. Muncul di terjemahan baru yang pertama. Barang siapa berkata kepada saudaranya raka, dia harus dihadapkan ke Sanhedrin, ke mahkamah agama. Kata raka itu adalah kata Aramik.
diterjemahkan dalam bahasa Yunani, tetapi tidak diubah kata-katanya, hanya dilafalkan secara Yunani, supaya para pembaca pertama di kitab Matius ini, saudaraku, mereka mengerti, karena itu bahasa sehari-hari. Raka secara literal itu artinya empty headed. Orang yang kosong, orang yang nggak punya pikiran, orang yang lebih daripada sekadar bodoh secara intelek. Tetapi orang yang nggak pernah mikir, orang yang melakukan segala sesuatu semaunya. Nah, kalau ada orang lain berkata kepada orang lain itu, kamu itu raka. Orang tersebut sedang merendahkan nilai kemanusiaan dari orang yang dipanggil raka itu. Termasuk juga kata jahil. Dalam bahasa Indonesia menggunakan kata jahil, bahasa aslinya itu kata more. Dari more kita mengenal kata moron. Moron itu artinya bodoh, stupid, fool. Tetapi more itu bukan hanya sesuatu yang bersifat intelek, sekali lagi. More itu artinya juga kebodohan secara moral, kebodohan secara spiritual. Orang yang bebal. Orang yang tidak mau diberitahu. Sekalipun kita tahu ada orang-orang seperti itu. Betul nggak, saudara? Ada orang-orang yang raka begini. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan Yesus melarang kita memberi label kepada orang lain. Sekalipun label itu mungkin pada saat diberikan, itu akurat. Tetapi Tuhan Yesus melarang saudara dan saya itu memberi label. Karena apa? Label itu akan stay. Label itu akan lengket selamanya. Padahal saudara dan saya tidak pernah tahu bagaimana anugerah Allah bisa mengubah hidup seseorang. Maka Tuhan ingin katakan kepada kita, kamu bukan Allah. Jangan kasih label orang yang permanen. Kamu sedang merendahkan dia. Dan bahkan kamu juga merendahkan Allah yang mencipta dia. Dengan mengatakan orang lain itu misalnya seperti binatang. Saudara mengolok-olok Allah sang pencipta. Pembunuhan bisa dilakukan secara spiritual, yaitu dengan menyesatkan, menipu dengan dalih doktrin, memanipulasi orang-orang yang sedang beribadah, bahkan melantarkan orang lain secara rohani, menahan kebaikan rohani untuk kita berikan kepada orang lain. Saudara sedang membunuh dia. Tuhan itu sumber hidup ketika kita tidak memperkenalkan Tuhan kepada orang lain yang sangat membutuhkannya. Padahal saudara dan saya punya kesempatan, kita sedang membunuh orang lain. Sama seperti kalau saudara melihat orang sekarat, dia butuh air di padang gurun, saudara dan saya punya 1 galon aqua, tapi saudara tidak beri kepadanya. Kita sedang membunuh dia. Tapi setelah kita enlarge ya, memperbesar cara kita memandang apa arti membunuh ini. Siapa di antara kita yang bukan pembunuh? Saya ternyata juga pembunuh. Kadang-kadang saya berpikir negatif terhadap orang lain, memberi label orang lain. Sekalipun mungkin label itu kita bisa understand, saya tidak bisa membayangkan mungkin ada di antara kita yang berimajinasi untuk membalas apa yang orang lain sudah lakukan kepada Anda di masa lalu. Anda ingin membunuh dia dalam imajinasi. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda memikirkan orang-orang yang sudah memperkosa, orang yang sudah menghancurkan keluarga Anda. Saya tidak bisa bayangin. Tapi sebenarnya, saudaraku, kita sudah melangkahi Allah di dalam memberikan hak untuk seseorang hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Orang yang masih mempunyai pengharapan, sekalipun dia di mata kita adalah orang yang sangat tercela. Betapa sulit ternyata ya bagi saudara dan saya untuk menerapkan firman Tuhan ini. Jangan membunuh. Sulit sekali. Seringkali tanpa sadar
Kita itu hanya meneruskan lingkaran setan yang sudah ada. Kita menjadi korban yang mencari korban lain. Karena saya sudah terbiasa diolok-olok, Pak. Ya saya akhirnya terbiasa mengolok-olok orang lain juga. Karena saya dulu pernah dibully, ya saya membuli orang lain untuk kepuasan saya. Karena saya menjadi korban, dijauhi oleh komunitas. Apa salahnya saya juga menjauhi orang lain? Kita hanya menjadi korban yang mencari korban yang lain. Kematian yang menebarkan kematian dalam bentuk yang lain kepada orang yang lain. Sulit sekali. Banyak sekali di antara kita mempunyai unsolved past. Masa lalu yang belum selesai. Saudara. Nah, mungkin orang Israel juga seperti itu. Orang Israel di padang gurun yang menerima perintah Allah tersebut, mereka tidak sesederhana itu menerima jangan membunuh. Tuhan, kalau dia sudah melecehkan orang tuaku, orang Mesir itu, melecehkan orang tuaku, masa aku tidak boleh bunuh? Tuhan, prajurit-prajurit Mesir itu loh, yang giliran jaga setiap hari Selasa, dia pernah merampok rumahku. Semua hasil yang kami kumpulkan dengan sungguh-sungguh, dengan jeripaya, dia ambil begitu saja dan kami tidak bisa melawan. Masa kami tidak boleh balas dendam? Sama mungkin yang ada dalam pikiran kita. Tetapi Allah memberikan kepada saudara dan saya perintah, jangan membunuh. Apakah cuman itu? Perintah Allah ini ternyata bukan hanya berlaku sebagai pagar. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bukan hanya sebagai pagar. Tetapi juga sebagai sebuah undangan, invitation. Untuk saudara dan saya berada di dalam perjalanan pemulihan bersama dengan Allah. Itulah sebabnya perintah itu diberikan. Ada sebuah undangan untuk berjalan bersama dengan Allah. Supaya saudara dan saya tidak menjadi seperti pembunuh yang pernah membunuh kita. Perintah Allah bukan, perintah jangan membunuh itu jauh lebih besar daripada sekadar larangan menghilangkan nyawa. Perintah ini adalah perintah untuk berpihak kepada Allah, pencipta dan pemilik hidup satu-satunya. Perintah jangan membunuh adalah sebuah ajakan untuk melihat dan menghargai hidup sesama seperti Allah melihat dan menghargainya. Saudara dan saya berada di pihak yang mana? Berada di pihak iblis yang sejak awal adalah pembunuh manusia, atau kita berada di pihak Allah yang sejak awal adalah pencipta kehidupan? Jangan membunuh adalah ajakan untuk berpihak kepada Allah. Jangan membunuh juga adalah panggilan bagi saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan kehidupan selama kita hidup. Menghadirkan kehidupan. Menghidupkan harapan mereka yang putus asa. Menjadi teman bagi mereka yang dijauhi. Mengampuni mereka yang bersalah. Membangun jembatan relasi yang telah runtuh. Ketika orang lain ada di sekitar kita, kalau boleh mengendus, mereka mengendus bau kematian atau bau kehidupan. Jujur. Saudara menjadi orang yang ingin didekati atau ingin dijauhi. Saudaraku, Kristus memberikan kepada kita teladan dengan mati di kayu salib. Ia tidak membinasakan musuh-musuhnya, tetapi mati untuk mereka yang betul-betul bertobat, percaya, dan mau dipulihkan. Kristus mati untuk mereka, supaya mereka tidak perlu mati karena dosa. Kehidupan itu ditawarkan lewat kehidupan Kristus. Karena itu, saudaraku, bagi setiap kita yang memilih mengasihi daripada membenci, rekonsiliasi daripada pembalasan dendam, keadilan daripada penindasan,
Dan kehidupan daripada kematian, saudara dan saya sedang mengambil bagian dalam karya Allah yang terus-menerus menghidupkan dunia. Saudara, Dan Reed, seorang bernama Dan Reed, D-A-N-R-E-A-D, Dan Reed. Dia pernah dikeluarkan dari sekolah waktu dia SMA, sekolah menengah, middle school. Lalu dia lanjut ke sekolah yang lain. Namun masalah muncul ketika dia berusaha untuk daftar di universitas. Karena universitas akan bertanya, apa saja yang kamu pernah alami, kurikulum vitae-nya, CV-nya itu seperti apa. Dan semua universitas yang melihat bahwa dia pernah dikeluarkan dari sekolah. Dikeluarkan, bukan mengundurkan diri. Dikeluarkan, terminasi. Berarti ada sesuatu yang besar ini. Tidak mungkin sekolah itu mengeluarkan siswa kalau tidak ada alasan yang besar. Maka banyak sekali universitas-universitas itu menolak dia sampai suatu ketika dia mendaftar di sebuah universitas bernama Palm Beach Atlantic University. Dia sudah hampir putus asa, tetapi dalam setiap interview dia mengatakan apa adanya. Saya memang seperti ini. Dia mau jujur, dia tidak menipu, dan akhirnya sekolah ini memberi dia kesempatan yang kedua. Dan di sanalah dia mendapatkan pemulihan rohani, saudaraku. Dia menemukan identitasnya di dalam Kristus, di dalam universitas Kristen ini. Lalu kini dia bersaksi bahwa hidupnya berubah karena seseorang memilih untuk memberi kesempatan daripada memberi cap seumur hidup. Banyak orang, banyak mahasiswa di sekitar saudara dan saya. Banyak sekali. Yang sebenarnya lebih membutuhkan seseorang yang berkata kepada kita, yuk kita mulai lagi. Enggak apa-apa, masih bisa. Yuk kita mulai lagi. Ketimbang, bayangin, kalau saudara dikelilingi dengan orang-orang yang berkata, kamu itu gagal, kamu itu tidak bisa, kamu tidak sanggup, kamu itu tidak mampu, kamu tidak punya potongan untuk itu. Kita butuh guru-guru yang berkata kepada murid. Satu kali seorang murid itu karena nervous, dia menerima lembar jawaban dengan pensil atau ballpoint di tangan dia. Karena dia begitu nervous, keringat muncul, keringat dingin di seluruh telapak tangannya. Sehingga akhirnya kertas jawaban itu menjadi basah dan tidak bisa ditulisin. Saking putus asanya akhirnya dia berkata kepada bu guru, guru, boleh tidak saya minta kertas lagi? Kertasnya basah. Saudara dan saya butuh guru seperti apa? Butuh yang ngomel, guru yang memaki-maki, guru yang tidak memberikan kesempatan. Atau saudara berkata kepada murid itu, sini beri saya kertas yang tidak bisa dipakai lagi itu. Aku memberimu kertas yang baru. Lakukan yang lebih baik lagi ya. Saudara butuh guru yang kedua. Saudara butuh nurse yang berkata, it's okay oma, it's okay opa. Kita kadang-kadang berbuat salah, kita lupa minum obat. Yuk kita mulai lagi, saya ingetin lagi ya, kapan minum obat. Kapan menjaga diri. Yuk, kita mulai lagi. Saudaraku, mungkin saudara dan saya tidak pernah membunuh seseorang, tetapi apakah kata-kata kita pernah mematikan semangat seorang teman? Apakah kata-kata kita di medsos telah merendahkan orang lain? Kita mungkin tidak pernah membunuh, tetapi apakah komentar-komentar kita menghancurkan harga diri seseorang? Apakah kita sedang menyimpan dendam yang perlahan seperti tetesan air dalam water torture itu? Kita tidak melepas pengampunan, sehingga relasi itu semakin lama semakin dying, declining, dan mati. Kristus datang bukan untuk mematikan yang hidup, tetapi dia datang untuk menghidupkan yang mati. Karena itu,
setiap pengikut Kristus, saudara dan saya, yang sudah dibangkitkan dari kematian hidup yang lama, kita dipanggil untuk melakukan yang sama. Mari, yuk kita mulai lagi menghidupkan yang mati, yang putus asa, memulihkan yang terluka, mengampuni yang bersalah, membangun jembatan relasi yang runtuh. Itulah cara saudara dan saya menaati perintah jangan membunuh. Pertanyaannya adalah, saudara dan saya mau pulih apa enggak? Allah memberikan perintah untuk memulihkan kita. Saudara mau enggak melepas dendam itu? Melepas imajinasi itu. Memang tidak mudah, kadang-kadang kita harus datang kepada konselor untuk dibantu. Tetapi pertanyaannya, mau enggak saudara dan saya ikut Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berita anugerah-Mu. Ketika Engkau masih mendengungkan undangan melalui perintah-perintah-Mu, Engkau masih menyatakan kepada kami kehendak-kehendak-Mu. Sebenarnya Engkau belum putus harapan terhadap kami. Tuhan berikan kami kesempatan demi kesempatan, supaya kami boleh berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan yang menghidupkan, bahkan di tengah-tengah komunitas dengan aroma kematian sekalipun. Tolong kami bersinar di tengah kegelapan dunia. Di asrama, di kamar kami dengan rekan-rekan sekamar, di rumah tangga kami, di tempat kerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, Tuhan tolong kami membagikan Kristus, Sang hidup yang harum itu kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin.